Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdiri sejak 6 Agustus 1957 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957. Berlandaskan semangat pengabdian, kejujuran, dan keikhlasan, LAN bervisi menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, LAN bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013, LAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara. Dalam melaksanakan tugasnya, LAN berfungsi antara lain mengkaji dan menyusun draft kebijakan nasional di bidang administrasi negara, di antaranya mengkaji reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, dan hukum administrasi negara. LAN juga berfungsi mengembangkan inovasi di bidang administrasi negara, serta membina, melakukan pemantauan kualitas penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan aparatur sipil negara. Sebagai lembaga think tank pemerintah di bidang administrasi negara, LAN bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesional, inovatif dan peduli yang antara lain dimaknai dengan kemauan menerima pendapat serta masukan pihak lain. Pemerintah memang sekarang dihadapi pada sebuah persoalan yang serius ya. Karena tingkat kompetisi kita di antara negara-negara ASEAN juga kita belum terlalu mengembirakan ya. Bahkan dalam beberapa hal terakhir, indeks misalnya kemudahan berusaha kita ini belum terlalu memuaskan. Nah tentu kuncinya bagaimana kita memperbaiki itu semua adalah reformasi birokrasi. Sebagai motor penggerak reformasi birokrasi di bidang administrasi negara, LAN memiliki 3 kedeputian. Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, didukung Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan. Adapun Kedeputian Bidang Diklat Aparatur, dibantu Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, Pusat Pembinaan Widya Iswara, Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, serta Pusat Diklat Teknis dan Fungsional. Terakhir, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, didukung oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, dan Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas. Untuk mengefektifkan pelayanan LAN di daerah, mewakili zona geografis di tanah air, LAN memiliki 4 pusat kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur, PKP 2A. Perwakilan LAN pertama di Bandung, Jawa Barat, PKP 2A kedua di Makassar, Sulawesi Selatan, PKP 2A 3 di Samarinda, Kalimantan Timur, dan PKP 2A 4 di Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Sebagai think tank administrasi negara, tentu ke depan kita harus terus-menerus mengembangkan pemikiran-pemikiran, konsep, gagasan, ide, dan juga model-model ya perbaikan pembaharuan administrasi negara. Karena kita ingin dari LAN ini akan muncul ya beberapa rujukan-rujukan tentang administrasi negara, perbaikan-perbaikan model dan lain sebagainya. Menjadi rujukan dalam pembaharuan administrasi negara, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN terus berupaya melahirkan beragam kajian yang dibutuhkan untuk percepatan reformasi birokrasi. Isu-isu aktual di bidang administrasi negara dikaji, didiskusikan, dan dikeluarkan policy brief sebagai masukan bagi pimpinan bangsa. Kita juga memperkuat di sisi riset kajian kebijakan ya. Dan belum lama kita launching ada organisasi profesional analis kebijakan, dan juga kita gagas, kita bentuk beberapa panduan-panduannya. Kita dorong rekrutmen PNS-PNS menjadi profesi analis kebijakan, karena ini penting
karena kualitas kebijakan kita ini kan selama ini bermasalah. Ya, banyak kebijakan kita yang umurnya pendek, tumpang tindih dan lain sebagainya. LAN ini harus jadi motor untuk perubahan apa yang terjadi di ASN. Nah, untuk itu sistem pendidikannya harus mengarah ke e-learning ke depan. LAN inilah yang menjadi motor nanti perubahan-perubahan di dalam pelayanan publik, di bidang e-government, e-budgeting. LAN juga berkomitmen tinggi dalam bidang pembinaan diklat aparatur sipil negara melalui kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. LAN saya pikir nanti harus menjadi induk dan tempat berkoordinasinya seluruh pendidikan-pendidikan yang ada di kementerian. Sekarang kan ada terpencar beberapa pendidikan di kementerian. Nanti harus induknya itu harus LAN ke depan. Dengan peran dan fungsi LAN, kita rubah kurikulum diklat kepemimpinan, di mana setiap peserta kita minta untuk membuat inovasi-inovasi. Dan ternyata luar biasa karena tidak terduga banyak sekali inovasi-inovasi original yang muncul dari daerah, dari kabupaten, kota, provinsi, dan juga kementerian lembaga, dan sekarang sudah ribuan inovasi terpublik. Untuk memfasilitasi tumbuhnya inovasi, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara giat menyebar virus inovasi ke daerah melalui sejumlah konsultasi dan bimbingan langsung. Puncaknya digelar Temu Inagara dan Anugerah Inagara Awards atau penghargaan inovasi administrasi negara setiap tahunnya. Bimbingan dari LAN itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, walaupun LAN yang di Kalimantan itu ada di Samarinda, tapi mereka secara periodik datang ke kita untuk terus membimbing ya SKPD ya bagian-bagian kita untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang administrasi maupun non-administrasi. Lembaga administrasi negara itu sangat besar perannya mendorong kami untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. Untuk mengoptimalkan profesionalitas aparatur negara, LAN didukung Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA LAN) sejak 1960 menyelenggarakan pendidikan tinggi administrasi negara. Pendidikan yang ditawarkan hingga jenjang doktoral ini terus memperbaharui kurikulumnya. Selaras dengan iklim keterbukaan yang digaungkan oleh pimpinan bangsa, penerapan e-government tak bisa ditawar lagi. Sistem informasi dan aplikasi berbasis teknologi informasi menjadi tulang punggung penyelenggaraan perkantoran dan media komunikasi publik mendukung misi LAN. Untuk kecepatan komunikasi internal maupun eksternal, sekaligus upaya penghematan pemakaian kertas, penggunaan e-government mulai diintensifkan. Melalui website LAN, kegiatan-kegiatan produk-produk serta layanan LAN diinformasikan. Untuk komunikasi internal, penggunaan intranet yang dinamakan Makarti atau Manajemen Perkantoran Berbasis TI sudah diberlakukan. Makarti ini memungkinkan seluruh pegawai LAN untuk berinteraksi secara cepat, baik dalam grup maupun perorangan. Makarti juga dipakai untuk sistem pelaporan di lingkungan internal LAN dan untuk efisiensi, rapat melalui video conference internal LAN pusat dan daerah maupun stakeholders LAN dari kementerian, lembaga dan Pemda semakin dioptimalkan. Untuk meningkatkan keamanan transaksi data dan komunikasi, pemakaian VPN (Virtual Private Network) sudah dirintis. Aplikasi internal maupun eksternal sudah dan terus dikembangkan, seperti Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Kepegawaian, SIREVA, Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi, Sister LAN, Sistem Interrelasi Regulasi LAN, e-audit, disposisi online, SPIP, whistleblowing system, JDIH, Jaringan Data dan Informasi Hukum, siap lancar, sistem informasi aspirasi dan pengaduan, dan lain sebagainya. Tantangan 2025 yang saya kira memang cukup berat ya, bagi kita bagaimana kita membangun world class birokrasi.
Saya kira kuncinya adalah kita harus memperkuat di aparatur sipil negaranya. Jadi birokrasi kita akan semakin baik ketika aparatur sipil negaranya juga punya kualitas yang lebih baik.